Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video pembelajaran ini akan membahas mengenai mobilitas penduduk permanen dan non-permanen. Sebelumnya, perkenalkan, nama kami Aura Putri Diano dan Erin Laju Pilman. Selamat menyaksikan ya. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan gerak ke ruangan penduduk dengan melewati batas administrasi daerah tingkat 2. Orang yang melakukan mobilitas penduduk disebut imigran. Mobilitas penduduk dapat dari berbagai sudut pandang yang berbeda, di antaranya yang pertama, fisik. Mobilitas penduduk yaitu perpindahan penduduk untuk memperoleh peluang dan kesempatan di tempat lain, atau mobilitas horizontal. Yang kedua, ekonomi, sosial, dan budaya. Mobilitas penduduk adalah sebagian upaya meningkatkan status kesejahteraan atau mobilitas horizontal. Mobilitas penduduk respon manusia terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi, juga merupakan akibat dari perkembangan fenomena sosial, ekonomi, nasional, maupun regional. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis mobilitas penduduk. Jenis mobilitas penduduk terbagi menjadi dua, yaitu ada mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Yang pertama sekali yang akan kita bahas adalah mengenai mobilitas permanen. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya dengan tujuan untuk menetap dan dalam jangka waktu yang panjang. Mobilitas permanen terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu migrasi internal dan migrasi internasional. Mobilitas internal adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya dalam lingkup satu negara. Misalnya, perpindahan penduduk antar provinsi, antar kabupaten, atau dalam satuan administratif yang tingkatannya lebih rendah daripada kabupaten. Misalnya, kecamatan, kelurahan, dan seterusnya. Migrasi internal terbagi lagi menjadi dua, yaitu urbanisasi dan transmigrasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang ditandai dengan bertambahnya proporsi jumlah penduduk yang ada di kota dan sebaliknya berkurang pula jumlah penduduk yang ada di desa. Kemudian transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang atau sedikit penduduknya. Contoh yang dapat kita temukan di negara kita Indonesia, yaitu di Pulau Jawa terdapat banyak dan padat sekali penduduk di provinsi tersebut. Kemudian ada program pemerintah yang pada akhirnya memutuskan penduduk di Pulau Jawa dipindahkan di Pulau Kalimantan, yang dimana Pulau Kalimantan itu memiliki penduduk yang sedikit. Sedangkan migrasi internasional merupakan pergerakan manusia untuk melewati batas-batas internasional, yaitu perpindahan penduduk suatu negara ke negara lainnya. Migrasi internasional terbagi lagi menjadi tiga, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara tertentu. Contohnya, warga negara asing yang tinggal, menetap, dan pindah total ke Indonesia, sehingga status kewarganegaraannya berpindah ke Indonesia, alias WNI atau warga negara Indonesia. Sebaliknya ada emigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari tanah air ke negara luar, sehingga status kewarganegaraannya berubah menjadi WNA atau warga negara asing. Dan yang terakhir adalah remigrasi. Remigrasi ini posisinya terletak di tengah-tengah di antara imigrasi dan juga emigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara tertentu, namun setelah itu ia kembali lagi ke negara asalnya. Contohnya adalah TKW dari Indonesia yang bekerja di Jepang selama 5 tahun. Setelah masa 5 tahun habis, TKW tersebut kembali lagi ke Indonesia dan menetap tinggal di Indonesia. Baiklah, kita akan lanjut ke jenis-jenis mobilitas penduduk yang kedua, yaitu mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah tertentu dengan tidak memiliki tujuan untuk menetap atau bersifat sementara waktu. Mobilitas non-permanen terbagi lagi menjadi dua, yaitu sirkulasi dan juga komutasi.
Sirkulasi atau disebut juga mobilitas penduduk non-permanen musiman merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, tetapi menetap di wilayah yang dituju tersebut. Misalnya pada saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, di sana terdapat musim mudik. Orang-orang yang pergi mudik ke kampung halamannya akan menetap beberapa hari di kampung halamannya, hingga pada akhirnya ia kembali lagi pulang ke daerah asalnya. Dan ini terjadi dalam beberapa hari atau beberapa waktu saja dan tidak memakan waktu yang terlalu lama atau jangka waktu yang panjang. Kemudian ada komutasi. Komutasi merupakan mobilitas penduduk non-permanen yang terjadi secara ulak-alik atau pergi pulang. Hal ini terjadi biasanya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu kurang dari 24 jam. Misalnya, pada suatu sekolah terdapat 170 siswa yang menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti sosialisasi Universitas ke Pekanbaru. Mereka pergi pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Nah, itu adalah contoh komutasi. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.